Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu hadis UIN Syekh Wasil Kediri yang saya banggakan, kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini akan berdiskusi tentang moderasi pemahaman hadis melalui integrasi pendekatan bil ma'thur, bil ra'yi, dan bil isyarah. Seperti halnya kalau dalam tafsir itu ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, ada tafsir isyari, maka pemahaman hadis juga demikian. Bisa fahmul hadis bil ma'thur, fahmul hadis bil ra'yi, fahmul hadis bil isyarah atau isyari. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana moderasi pemahaman hadis dengan pola integrasi tersebut, mari kita saksikan bersama video singkat berikut. Belum tahu ada bom meledak. The bombs went off within minutes of each other, two at the holiday resort of Jimbaran, and there was another at Kuta. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu hadis UIN Syekh Wasil Kediri yang saya banggakan, setelah menyaksikan tayangan video singkat tadi, setidaknya kita memperoleh satu informasi bahwa perilaku ekstrim, perilaku intoleran, atau kekerasan-kekerasan yang mengatasnamakan agama itu besar kemungkinannya terjadi, tidak hanya pada pemeluk agama Islam, tapi bisa juga pada pemeluk agama lain, Kristen, Buddha, Yahudi, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mengapa itu terjadi? Hal itu terjadi berangkat dari bagaimana mereka memahami teks-teks agama. Dalam konteks ini, karena yang kita kaji adalah hadis, ya berangkat bagaimana kita memahami hadis. Itu akan berpengaruh pada bagaimana kita mengamalkan hadis tersebut, baik dalam konteks kehidupan beragama, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ataupun bernegara. Kenapa kita harus memahami hadis secara proporsional? Karena ketika kita memahami hadis secara eksklusif, secara kaku, maka dalam banyak kasus itu justru yang terjadi adalah reduksi makna hadis itu sendiri. Contoh hadis tentang perintah memerangi manusia, mirtu an qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Ini kalau kita memahami secara eksklusif atau memahami secara kaku, maka tampak bahwa hadis ini legitimasi untuk kita melakukan penyerangan, melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan atas nama agama kepada masyarakat yang tidak mau bersyahadat, kepada masyarakat yang non-muslim. Padahal kalau kita mau membuka diri, mau lebih inklusif memahami ini, di situ bisa kita pilah sebenarnya. Ada wasilah, ada ghayah di situ. Wasilahnya apa? Wasilahnya itu adalah memerangi. Ghayahnya apa? Ghayahnya adalah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi tujuan akhir atau ghayahnya itu adalah supaya manusia itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya bersaksi untuk penghambaan kepada Allah. Nah, kalau ghayah itu bisa tercapai tanpa harus melalui peperangan, artinya kan tidak harus perang. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu hadis yang saya banggakan, pemahaman yang kaku terhadap hadis itu justru akan menyebabkan adanya jarak antara hadis dengan prinsip universal Islam. Terjadi kerenggangan. Kenapa? Karena hadis dipahami justru tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti prinsip rahmat. Padahal Rasulullah sendiri diutus sebagai rahmat bagi
manusia, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, termasuk prinsip-prinsip maqasid syariah. Yang ketiga, pemahaman yang kaku terhadap hadis itu dapat menutup pintu ijtihad. Kenapa demikian? Karena terjadi ketidakseimbangan pada penerapan pendekatan dalam memahami hadis. Umumnya pemahaman yang ekstrim itu kan hanya memutlakkan pendekatan dengan bil ma'thur saja. Artinya ya berbasis teks, harus ada dalilnya. Sementara ruang untuk pendekatan bil ra'yi dan bil isyarah itu tertutup, sehingga tidak terjadi dialog antar makna. Ya. Padahal itu dibutuhkan dalam konteks masyarakat yang plural dan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, pemahaman yang kaku itu bisa menyebabkan keterputusan hadis dari realitas sosial masyarakat kontemporer. Padahal hadis itu dipahami kan untuk diamalkan. Oleh siapa? Ya oleh masyarakat pada masa Rasulullah masih hidup, ataupun masyarakat setelah itu, setelah Rasulullah intiqal ila rafiqil a'la, ya, sampai masyarakat kontemporer saat ini. Baik kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi program studi ilmu hadis yang saya banggakan, berikutnya saya akan memberi gambaran secara umum tentang masing-masing dari 3 pendekatan tersebut. Pertama, bil ma'thur. Pendekatan ini sebagai fondasi tekstual, bersifat otoritatif. Artinya sehebat apapun kita dalam menginterpretasi, maka berangkatnya tetap dari teks hadis. Tetapi di sisi lain, kita tetap memposisikan kajian tekstual ini sebagai wasilah, sebagai perantara. Kenapa? Karena jika digunakan sendirian, pendekatan ini bisa mengarah pada literalisme yang kaku dan menutup ruang untuk kontekstualisasi sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, pendekatan bil ra'yi. Disinilah nalar kritis dan kontekstual kita bermain. Hanya kita akan menghubungkan hadis itu dengan konteks di mana, kapan, dan bagaimana hadis itu muncul, juga dikaitkan dengan konteks siapa pengamalnya. Lagi-lagi kita tetap harus medomani bahwa tekstualitas tadi penting, karena kalau kita langsung melompat ke nalar bil ra'yi tanpa memperhatikan bil ma'thurnya, kita akan terlalu bebas menginterpretasi. Makanya perlu adanya integrasi. Nah, yang ketiga adalah pendekatan bil isyarah. Apakah nanti disebut dengan fahmul hadis al-isyari atau syarhul hadis al-isyari, monggo itu bisa menyesuaikan. Tetapi prinsipnya bahwa pendekatan isyari ini lebih mengedepankan konfirmasi batin, akhlak, etika, atau ihsan kalau kita kembali pada trilogi agama itu. Namun pendekatan ini juga tidak boleh dilepaskan dari basis teks. Juga dalam beberapa kondisi tetap juga memerlukan analisis kritis dengan pendekatan bil ra'yi. Integrasi tersebut sebenarnya sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hadis yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Jadi agar pesan-pesan kenabian itu dapat dipahami secara lebih utuh, lebih kontekstual, dan berdaya transformasi. Nah, integrasi antara bil ma'thur, bil ra'yi, bil isyarah itu memungkinkan pemahaman hadis lebih terbuka, tidak terjebak pada tekstualisme sempit, rasionalisme yang terlalu bebas tadi, ataupun bahkan simbolisme yang lepas dari kendali syariat, yang meninggalkan syariat bahkan. Nah, akan tetapi dalam aplikasinya tetap harus memperhatikan bagaimana kebutuhan makna hadis itu. Hanya dalam satu hadis bisa jadi memang harus dipahami secara tekstual saja, bil ma'thur saja. Ada yang harus diintegrasikan dengan bil ra'yi. Ada yang bisa diintegrasikan sekaligus dengan 3 pendekatan tersebut. Demikian materi pengantar hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian kawan-kawan sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.